Halo teman-teman, jadi sekarang kita ada di Polsek Biringkanaya Daya untuk melakukan wawancara kepada salah satu anggota kepolisian yang ada di sini. Stay tune ya. Bye-bye. Tiga. Baik, sekarang kita telah bersama dengan Bapak Alsu Fikri. Baik Bapak, selamat siang. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Jadi hari ini saya mau minta tanggapan Pak mengenai serangan fajar yang marak terjadi saat pemilihan anggota legislatif. Mengingat serangan fajar itu seringkali dilakukan secara terstruktur dan tertutup pada masa tenang, apa tantangan terbesar Pak sebagai seorang polisi dalam memastikan penegakan hukum yang efektif dan tepat waktu terhadap praktik politik uang masuk? Jadi sedikit saya jelaskan soal pelanggaran pemilu yang sering terjadi, yang mana yang marak adalah soal serangan fajar yang dimaksud. Jadi tantangan terbesarnya dalam pengungkapan serangan fajar itu terkendala masalah waktu penyelidikan yang sangat singkat. Sementara untuk membuktikan serangan fajar tersebut tantangannya sangat artinya cukup berat karena harus melibatkan saksi yang mana kebanyakan dalam hal saksi itu sifatnya kebanyakan masyarakat kita yang masih tertutup soal artinya menerima serangan fajar itu karena menganggap itu bukan pelanggaran pidana. Jadi kebanyakan mereka menerima dan tidak mau artinya menyebutkan atau berterus terang apabila diidentifikasi atau diketahui oleh kepolisian. Kenapa sifatnya tertutup? Karena itu tadi buktiannya yang agak sulit itu karena untuk mendapatkan saksi yang mau bersaksi, kemudian proses barang bukti rekaman video atau barang bukti uang atau sembako yang diberikan itu sangat sulit terdeteksi kan? Kemudian masyarakat kita pada umumnya menganggap serangan fajar itu adalah hal yang lazim. Jadi tantangan terberatnya seperti itu. Kemudian proses penyidikan yang terbatas, yang mana untuk meningkatkan ke tahap penyidikan itu waktunya sangat-sangat sempit atau sangat-sangat terbatas. Terus 3 lembaga yang menangani yaitu Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan itu selalu kadang ada perbedaan pandangan atau perbedaan perspektif soal penerapan pasal atau pengungkapan pasal ini serangan fajar. Saya kira demikian. Baik, saya mengucapkan banyak terima kasih Pak atas waktu dan wawasan yang sudah kita berikan kepada saya. Hai guys. Jadi kita on the way ke Fakultas MIPA. Stay tune ya. Bye bye. Hai teman-teman, jadi kami sudah berada di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Kami sudah bersama narasumber dengan ada Pak Kahar. Beliau ialah seorang mahasiswa S3 Ilmu Kimia. Baik Bapak, sebelumnya perkenalkan saya Safa dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Perkenalkan, nama saya Nina dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Saya Irma Yandira dari Fakultas IPA. Jadi apa yang harus saya sampaikan sebenarnya? Baik Pak, kami mau bertanya bagaimana pendapat Bapak persoalan pemilihan legislatif yang kemudian biasanya di dalamnya itu dimasukkan unsur-unsur politik uang. Oh iya, baik, terima kasih.
saya sangat sebenarnya terlalu jauh dengan background ilmu saya, tapi tidak apa-apa karena kita sudah melihat dalam kehidupan sehari-hari bahwa politik itu penting. Ya, politik itu penting. Kemudian mekanisme pemilihannya saya rasa sudah bagus, melibatkan semua warga masyarakat. Ya. Ya. Namun itu tadi yang jadi persoalan saat ini bahwa banyaknya politik-politik yang tidak sehat, terutama tentang politik uang. Padahal kalau mungkin kita belajar tentang arti politik sebenarnya adalah perwakilan suara terhadap wakil rakyat itu harusnya bisa diwakilkan oleh siapa saja, ya. Tapi belakangan ini kita lihat banyaknya praktek-praktek money politik, ya, money politik yang membuat tidak seimbang, sehingga seakan-akan politik uang itu nomor satu daripada kriteria yang lain. Sementara untuk menjadi seorang wakil itu sebenarnya ada 3 poin yang harus diperhatikan. Poin pertama adalah etikabilitas, tentang etika, itu penting. Kemudian yang kedua adalah intelektualitas, seberapa jago dalam integritas. Makanya kemarin desas-desus tentang anggota dewan itu harus sarjana, harus apa, itu sebenarnya sangat mungkin. Masa seorang doktoral misalnya harus diwakilkan seorang yang sama anak SMA, betul sekali itu Pak. hanya karena dia punya riwayat bapak mungkin punya uang atau keluarga yang berduit. Saya sangat setuju dengan isu kemarin itu. Kemudian yang ketiga baru kita uji intelektualitasnya. Jadi kita lihat etikanya dulu, kemudian pengetahuannya, kemudian baru elektabilitasnya. Jadi kalau misalnya tapi karena banyak uangnya, maka tidak ada pokoknya ya biar lagi keluarga aku kalau tidak bayar saya tidak ada masalah. Olehnya itu masyarakat sebenarnya tidak boleh lagi meminta haknya, saya mau ini, saya mau itu, tidak bisa lagi karena pada dasarnya sudah terbeli dari awal, dari pada saat pemilihan. Jadi sebagai orang berpendidikan kita terus mengedukasi masyarakat, kita terus mengedukasi orang sekitar, paling tidak kita mengedukasi diri kita sendiri agar kita tidak terjerat dengan politik-politik uang. Ya, sebagai kesimpulan bahwa dimanapun kita berada, kita harus mendukung tentang politik itu, tapi dengan cara-cara yang bersih. Sekira cukup. Terima kasih banyak Pak. Baik teman-teman, itulah tadi pendapat dari Pak Kahar. Terima kasih atas waktunya Pak, sudah kami sita beberapa menit. Mohon maaf apabila selama tadi ada kesalahan. Nanti diperbaiki aja. Hai guys, jadi ini baru selesai dan ada kejadian yang lucu sekali. Ya guys, lucu pokoknya. Masa toh cerita dulu Lina. Tadi toh mau mikir ceritanya pergi sholat, terus tiba-tiba ada mobil di situ. Ternyata itu mobil apa? Tai. Sudah tua. Mobil tai. Jadi kita tuh lari-lari terus ketawa. Terus sudah itu dilihat ada bapak-bapak duduk di sini. Terus pertama kami nggak mau karena ini bilangnya jangan itu Kak, jangan sampai mahasiswa leting tak. Ternyata dia dosen sekaligus mahasiswa S3. Bye bye. Jadi kita sudah take video, jadi kita sholat dulu baru pulang. Kalau Irma guys sudah pulang duluan, dia ada urusan. Dadah.